asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi. Bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian? Mohon ahli jelaskan. Iya, jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 185 KUHP. Nah, jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis nullus testis, tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu. Bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimum pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomongnya ketaharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan dua orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Dan tadi satu saksi plus alat bukti yang lainnya itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bawis minimum. Baik, saudara ahli, saya sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya. Jadi jika demikian dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti, kalau hakim tidak teryakinkan maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHP adalah negatif wetelek bawis teori. 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas, bukan sekedar kuantitas. Bagaimana, apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya, atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri. Dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi, dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang mulia. Demikian.